Halo Sobat BLN, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Langsung saja kita sambut sapa Mas Heri sebagai pemimpin dari Suandra Tour and Travel. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat selalu ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Mas, kalau boleh tahu ini bisa sedikit cerita nggak sih tentang Suandra seperti apa? Ya, Itu gimana? Suandra itu brandingnya kita pakai Suandra Tour. Kemudian PT resmi itu namanya PT Suandra Mitra Nusantara. Jadi itu biro perjalanan yang selama ini membantu jamaah umroh, jamaah haji. Jadi kita ini nggak bisnis umroh loh Mas. Iya. Kita nggak bisnis ibadah, tapi kita ini membantu penyelenggaraan perjalanan, biro perjalanan. Kalau umrohnya itu kan gratis sebenarnya, asal mereka sudah di Mekah. Hajinya juga gratis, mereka ndak bayar, tapi kan mereka butuh hotel. Mereka dari Indonesia butuh ke sana, butuh makan dan lain-lain. Nah itu yang kita bantu, gitu. Makanya harganya bisa fluktuatif dan lain-lain, begitu. Itu Mas. Jadi haji dan umrah ini sebenarnya gratis dan kita ini fokus di penyelenggaraan perjalanan dan akomodasi yang terkait ibadah itu. Jadi bukan bisnis ibadah. Iya. Kemudian tur domestik, tur internasional. Kalau kita tagline-nya wisata halal. Jadi wisata-wisata yang kita arahkan untuk orang-orang, terutama yang orang-orang muslim itu kan mesti makanannya halal dan sebagainya. Nyaman lah ya mereka. Ya, mereka tidak khawatir. Oke. Nah, lalu kalau untuk program haji umrohnya sendiri seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Mas. Jadi kita itu punya bersyukur sekali alhamdulillah ya. Tahun ini kita sudah punya jadwal reguler Mas, 1 tahun ke depan. 1 musim ke depan kita sudah booking ada 13 tanggal lah, 13 jadwal keberangkatan. Dalam 1 tahun itu? Dalam 1 tahun ya, jadi sampai 2024 musim depan gitu. Kita sudah punya jadwal yang fix pasti gitu. Ini yang dicari-cari jamaah sesungguhnya. Karena jamaah itu biasanya ikut biro apa, tapi tanggalnya mundur. Karena memang bironya belum klik tanggalnya, belum booking gitu. Jadi ketika mau berangkat baru dicarikan jadwal. Kalau ini kita sudah siapkan karena kita yakin ini yang anggota BLN ini kan memang animonya tinggi Mas, luar biasa tinggi. Kemudian mereka bisa berangkat kapan saja gitu. Dan apalagi kan kita ini juga kerjasama dengan BLN ya, kita kan vendornya resmi BLN untuk biro perjalanan, baik itu penyelenggaraan umrohnya anggota-anggota BLN, kemudian hajinya, kemudian turnya, tur 3 negara, ada tur domestik, ada tur internasional, nanti banyak sekali. Oh, banyak paketnya sebenarnya. Paketnya. Nah, kalau yang tahun ini untuk pendaftaran haji masih terbuka? Masih terbuka? Iya. Iya. Masih. Jadi haji itu ada beberapa Mas. Haji itu kalau sekarang kan antrinya itu lama ya Mas ya. Mungkin biayanya 90 jutaan. Tapi masa tunggunya bisa 25 sampai 30 tahun, bahkan mungkin lebih masih luar biasa. Kita lihat di TV itu kalian. Walau kita umurnya sudah 60 tambah 30 tahun. Jadi syaratnya haji itu mampu Mas, istitoah itu mampu. Secara finansial mampu. Tapi ya secara tenaga ya juga mau. Fisiknya ya, orang sholat tidak bisa berdiri saja boleh duduk. Ya. Tidak bisa duduk boleh tidur. Ya. Nah ini tapi kalau haji kan harus pakai fisik juga nih. Kalau sudah tidak bisa jalan ya sudah tidak bisa. Artinya sudah tidak bisa melakukan. Padahal aktivitas haji itu kan berat Mas gitu. Mungkin panas, apalagi kalau udah usia 90 ke atas risiko. Mampu secara uang tapi tidak mampu secara tenaga, gitu kan, waktulah gitu kan, masa tunggu yang lama tadi. Dan yang kedua itu ada yang lebih cepat, namanya haji khusus Mas. Kalau dulu disebutnya ONH plus. Itu
masa tunggunya sekitar 6 sampai 7 tahun. Gitu. Mungkin sekarang sih sekitaran 12.000 US dollaran lah. Masukku. Biayanya ya, sekitar 170-80 juta yang jadi. Tapi bayar sekarang berangkatnya 6 atau 7 tahun lagi loh ya. Ya hari ini kalau daftar sekarang mungkin 6-7 tahun lagi sudah berubah apanya namanya kursnya apa biayanya naik pasti ya. Kalau kita cermati sekitaran mungkin 250 dolaran kenaikan itu tiap tahun mas. 250 dolar sampai 300 dolar per tahun. Anggaplah asumsinya 300 ya, 300 kali 6 atau kali 7 ya 21.000 dolar mas gitu. Kalau sekarang 12.000 ya berarti 6 tahun 7 tahun lagi berapa tuh? 13.000 mas. Tambah 2.000 ya. 14.000 ini asumsi saja mas. Kira-kira yang sekitar sekitar 200 juta lebih ya 7 tahun lagi gitu. Bisa bicara lebih detail Mas Heri tentang ini, mungkin banyak anggota PLN ataukah masyarakat yang ingin, kalau seandainya ingin tahu saya ingin pergi haji nih, gimana sih caranya, mulai dari mendaftarnya itu seperti apa, bisa dijelaskan sedikit? Jadi nanti ada program di PLN itu solusi haji tanpa antri. Nah, ini punya PLN-nya nih. Ini sedang diproses, sudah launching. Mungkin sebentar lagi launching ya oleh PLN ya. Kemarin kita sudah koordinasi dengan tim PLN. Ini masa tunggunya 26 bulan. Gitu. Oh, 2 tahun lebih sedikit. Lebih 2 bulan gitu. Kemudian jadwal terdekat dari setelah selesai program itu langsung berangkat bisa. Gitu, artinya sudah siap berangkat. Tapi kalau mau berangkat belakangnya lagi, tahun belakangnya silakan. Yang penting kita sudah siapkan seatnya, sudah siapkan fasilitasnya, tinggal berangkat. Mau berangkat kapanpun monggo siap gitu. Yang penting lewat 26 bulan. Nah ini programnya PLN ini mas. Untuk kalau misalkan mau pergi haji atau umroh itu pendaftarannya biasanya di bulan-bulan apa? Jangan sampai misalkan kalau dia melebihi batas itu nanti dia ikutnya pemberangkatan tahun depan atau bagaimana? Ya kalau haji mungkin mas. Nah kalau umroh sewaktu-waktu kecuali karena pas tidak ada penyelenggaraan umroh ya, kayak habis haji ini mungkin libur sebulan gitu. Betul. Sebelum haji ini. Nah kalau untuk umrah bisa sewaktu-waktu, makanya kita hampir setiap bulan itu ada jadwal mas. Jadi kalau misalnya pengen langsung berangkat, daftar langsung berangkat di jadwal pemberangkatan paling dekat gitu. Oke. Jadi bisa pilih. Tapi dengan kuota yang tadi ya mas ya. Nih kuotanya itu kalau misalnya jenengan pengen daftar tapi tidak punya teman, daftar aja di tanggal yang jenengan pilih. Nanti kan banyak pendaftar yang lain juga, mungkin aku tak mulai dari cabang-cabang PLN yang lain. Betul. Itu nanti kamu sama jenengan di grup yang sama, bisa begitu. Misalnya jenengan bisa mengumpulkan satu grup, jenengan berangkat sendiri, pilih tanggal sendiri, bahkan bisa pilih tanggal di luar jadwal yang kami sediakan. Itu. Ini sudah ada 2 grup yang di luar jadwal yang disediakan. Karena ada program-program seperti jauh lebih bisa mewujudkan mimpi mereka ya, terutama untuk ibadah lah. Utama yang dulu-dulu kan kita dengar kalau orang mau pergi haji itu nunggunya lama, sesuatu yang tadi mewah lah, mewah, tidak terjangkau, tapi mimpi yang tidak terbeli. Tapi di sini sekarang di PLN luar biasa. Semoga pahalanya nyebar itu. Gimana ya? Karena kita membantu biar mereka tidak khawatir mau ibadah, mau cuma mikirin itu. Mereka tidak mikir makan, tidak mikir hotel di mana, tidak mikir nanti pulangnya bagaimana itu. Nah, setelah selesai lah mungkin kalau saya sih beliau lah dan sebagainya, tapi kan rangkaian ibadahnya udah selesai, itu udah selesai. Kalau dari layanan sendiri bisa juga misalkan saya misalkan mau ngurus paspor dan sebagainya bisa juga melalui sini. Bisa mas, tapi itu sekedar secondary ya, artinya yang utama itu kita di penyelenggaraan biro jasa perjalanan. Paspor itu kita misalnya membuat program itu kan di luar paspor, karena harga paspor itu sebenarnya kalau dari pusat sama, tapi operasional untuk pembuatan bisa berbeda-beda mas.
Jadi harganya mungkin saat ini 350.000 gitu ya kalau daftar sendiri. Cuma kalau orang daerah biasanya kan harus bolak-balik, ngurusnya datanya tidak lengkap balik lagi gitu. Nah kita memang ada membantu lah. Dari tim kami ada gitu, yang memang biro-biro ini dikumpulkan oleh bagian imigrasi gitu. Jadi untuk memberi kemudahan bagi mereka-mereka yang bisa mengurus paspor dengan cepat situ. Iya. Bisa sih ngurus sendiri, tapi kadang-kadang kalau di hitung biayanya jatuhnya mungkin bisa lebih mahal daripada yang kita sampaikan gitu ya. Oke. Itu. Yang kita ini, yang kita kejar bukan jumlah, bukan omset, bukan, tapi pelayanan, Mas. Karena kita yakin namanya bisnis apapun ya, itu mesti orang kalau puas dengan pelayanan itu, mereka rela lah untuk membayar lebih. Tapi sekarang itu harga kan transparan semua, Mas. Hotel juga bisa dilacak harganya berapa, tiket pesawat kan beda cuma 2 itu ya, yang besar beda. Mungkin setring makan di sana, orang sudah banyak yang tahu, cuman gitu sebenarnya. Jadi kalau kita jual di atas rata-rata juga orang enggak bakal mau juga. Kalau kita fresh banget kemudian kita biar bisa jual dengan harga murah, resikonya mereka pulang kecewa. Padahal mereka ini kan datang ke tanah suci ini niat ibadah, tapi sampai sana kita tidak memberi fasilitas yang malah mengerusak ibadahnya. Kita khawatir itu, makanya kita jaga betul standar pelayanan, baik itu hotel, kita mainnya di hotel 4 ke 5 gitu ya, yang dekat dengan lokasi untuk umroh di Masjidil Haram. Jadi mereka intinya bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk. Kalau bisa kita sarankan jamaah itu sudah punya paspor atau paling enggak bisa mengurus sendiri. Jadi biaya-biaya yang kita sampaikan tentang umrah itu sudah all in minus paspor. Ya paspor urus sendiri tadi. Urus sendiri. Kalau memang tidak mau repot sendiri, karena kadang-kadang datang ke kantor imigrasi syaratnya tidak cukup, balik lagi pulang. Ya kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, nah itu jadi masalah. Kadang-kadang 2 kali belum selesai gitu. Nah kalau di tempat kita ini kan memang sudah kita siapkan, mereka datanya tinggal WA, kemudian sudah kita siapkan ke kantor imigrasi, mereka datang tinggal foto. Nah, makanya mesti ada bayar lebih ya biasa ya Mas. Ini kan jasmine gitu. Tuh. Jadi ini yang menarik bahwa sudah jadi dari jamaah sendiri sudah punya kepastian ya kalau ini berangkatnya kapan, saya tanggal berapa itu. Lalu untuk maskapai sendiri sudah semua lengkap. Kalau maskapai yang ini yang buka kita pakai Malaysia Airlines yang berangkatnya dari Jogja YIA ya, Jogja International Airport, pulangnya juga YIA. Jadi tidak lewat Jakarta, langsung nanti dari. Wah, nah ini untuk yang di Jawa Tengah dan sekitarnya ini mungkin jauh lebih dekat ya. Ya, betul Mas. Jadi kalau misalnya bisa satu rombongan, katakan dari mana ya? Wonogiri misalnya, Grup Wonogiri ini, Grup Wonogiri, misalnya bisa satu rombongan 30 orang, 40 orang, syukur 45 orang. Pokoknya berangkat dari rumah sampai rumah. Itu kuotanya minimal berapa Mas? Jadi kuota kita sesuaikan dengan bis yang ada di sana Mas. Dari Madinah ke Mekah itu kan ada bis, kuotanya sekitar 40 sampai 50 orang gitu. Nah itu tentang tadi ya untuk pergi haji ataupun umroh. Kalau yang tadi ada tur 3 negara di awal tadi gimana ada itu? Jadi tur ini kemarin ya alhamdulillah tanggal insya Allah kita selenggarakan besok tanggal Mei Juni atau Juni saya lupa gitu. Dari PLN itu kan satu grup itu sekitar 40 orang ini sudah hampir terisi, dan datang aku ibu sekolah. Ini kuotanya terbatas ini Mas, kita kuota dan ini program menarik PLN sebenarnya ini kan gratis nih. Iya. Gratis, tapi naruh simpanan nanti dikembalikan lagi. Oh jadi ada skemanya yang dari skemanya itu ya, nanti sini cukup nanti. Ya, jadi uang itu dikembalikan setelah selesai lah, setelah selesai perjanjian. Tapi artinya ini luar biasa program PLN ini. Bisa dibilang itu piknik gratis. Ini gratis, iya. Ini gratis. Uang. Iya, luar biasa.
Baik Sobat BLN, itu tadi kita sudah dengar dari Mas Heri begitu banyak ulasan terutama tentang perjalanan umroh dan haji. Bagi anggota BLN yang belum pernah atau berkeinginan untuk pergi haji ataukah umroh, sudah ada